datang sini berteriak-teriak sampai tetangga semua balik kemari. Dan sempat saya punya anak itu Melda kasih tahu saya, "Papa tidak malu." Di situ waktu orang sudah pergi itu saya menyendiri, saya menangis. Tuhan, kenapa saya bisa harus alami seperti ini? Hari lepas hari saya merenung, oh Tuhan memang itu baik dalam hidup saya. Saya tetap jalani kehidupan itu. Saya berserat-serat, Tuhan mau buat apa sama saya? Kalau Tuhan kehendaki saya begini, berarti Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup saya. Terus hari ini sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami sekeluarga dan anak-anak, cucu-cucu, kami boleh sehat, tidak kurang suatu apa-apa, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau saya mau menyaksikan cinta Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami sekeluarga, terlalu banyak, tapi yang saya perlu saksikan dan saya perlu membagikan pengalaman hidup saya mengiring Tuhan. Yang paling saya ingat dan saya mengerti bahwa firman itu ya dan amin sejak saya mulai terkena masalah tabrakan, dan waktu itu saya selesai tabrakan dan saya di sel 10 hari, dan setelah saya di sel 10 hari saya keluar, utang saya menumpuk banyak sekali yang menjadi satu pukulan dalam hidup saya mengiring Tuhan. Dan waktu saya di dalam sel di Masamba sana, saya sempat berpikir di dalam sel, kenapa saya bisa jadi begini? Itu yang dalam pertanyaan saya. Terus hari lepas hari saya di sana itu kira-kira menjelang 1 minggu, saya sudah mulai mendapat jawaban bahwa Tuhan itu memberkati saya, Dia mengasihi saya, sampai Dia menegur saya. Sebab apa yang saya buat, kalau saya terus-menerus menjalankan usaha saya itu, mungkin lebih berat akibatnya. Karena utang saya sudah terlalu banyak. Dan kalau saya terus itu pasti saya ambil barang lagi, tidak bisa lagi bayar, ambil lagi barang, tidak bisa lagi bayar. Sampai saya merenung dan saya bisa mengerti bahwa kehendak Tuhan itu baik di dalam hidup saya. Terus waktu saya keluar, saya sudah mulai dikejar-kejar utang. Dikejar utang dari pihak bank, terus dari pihak perorangan. Dan saya pernah satu kali mengalami masalah yang kalau saya ditahan itu masih kecil, karena saya masih bisa di dalam tahanan saya masih bisa mengerti apa yang saya paling tidak bisa lupakan, dan saya bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya pernah berutang 350.000. 350.000. Orang datang sini berteriak-teriak sampai tetangga semua balik kemari. Dan sempat saya punya anak itu Melda kasih tahu saya, "Papa tidak malu."
Di situ waktu orang sudah pergi itu saya menyendiri, saya menangis. Tuhan, kenapa saya bisa harus alami seperti ini? Hari lepas hari saya merenung, oh Tuhan memang itu baik dalam hidup saya. Saya tetap jalani kehidupan itu. Saya berserat-serat, Tuhan mau buat apa sama saya? Kalau Tuhan kehendaki saya begini, berarti Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup saya. Terus hari lepas hari, terus saya masih sempat ke gereja juga, aktivitas, tapi hati saya begitu seperti dikejar-kejar, tidak tentram. Jadi kalau tengah malam saya sendiri biasa menonton sampai jam 1 sampai setengah 2, itu saya tidak menonton sebenarnya. Saya hanya menyendiri dan mulai merenung-renungkan firman Tuhan yang lalu-lalu, perbuatan saya yang lalu. Saya mengoreksi diri saya bahwa Tuhan itu memang baik. Dia menegur saya karena rencana Tuhan yang indah di dalam hidup saya. Terus ya tidak lama kemudian itu mulai saya alami lagi satu kali. Saya tidak sempat saksikan yang lalu-lalu, tapi saat ini saya dengar di YouTube firman Tuhan yang saya dengar di YouTube itu membawa berkat dalam hidup saya. Bukan hanya karena saya dapat harta banyak, itu namanya berkat. Teguran itu juga berkat. Jadi saya aminkan firman Tuhan di YouTube yang saya biasa nonton itu, saya aminkan bahwa bukan hanya karena kita diberkati secara badani, secara daging itu berkat. Teguran juga itu berkat. Dan pencobaan juga itu berkat. Karena di dalam berkat itu ada kemenangan. Di dalam pencobaan itu ada kemenangan. Jadi saya mulai, baru-baru ini saya mulai berpikir, saya juga pernah mengalami satu kejadian yang ada teman saya. Itu menurut ceritanya di polisi itu saya itu temannya sejak kecil main bersama-sama. Dan memang betul. Tapi dia kan orang yang punya usaha besar dan punya apa besar. Saya ada hutang juga sih. Waktu itu saya berhutang 3.500.000. Waktu saya berhutang 3.500.000, saya dipanggil ke sana dan saya menghadap di sana. Saya bilang saya tidak bisa dulu bayar hutang saya karena kau tahu saya dalam keadaan begini. Saya punya usaha, usaha lagi tidak jalan karena saya tabrakan ini. Dia bilang saya tidak mau tahu, kau harus bayar. Terus saya bilang oke, nanti saya usahakan. Terus saya pulang. Tidak lama berselang 1 bulan kemudian saya dapat surat panggilan dari polisi. Saya dipolisikan, hutang 3.500.000. Jadi saya dipanggil di polisi. Terus saya tanya polisi, saya mau bayar ini Pak, dengan catatan ini cek saya 2 juta. Tolong Bapak ambil ini 1 minggu cair. Dia tidak mau. Menurut itu bos katanya tidak mau terima yang begitu, dia mau uang kontan. Saya bilang saya tidak punya uang kontan. Jadi maksudnya saya diproses itu, saya di sel 1 hari. Jadi di situ terus saya mengalami gejolak, saya mengalami pencobaan begitu. Kalau secara manusia sebenarnya saya sudah tidak. Saya bisa mengamuk, tapi saya menyadari dan saya bisa paham bahwa semuanya itu perbuatan Tuhan akan baik adanya. Terus saya mulai merenung dan mungkin saya juga pernah sudah saksikan, dan saya mulai dikejar-kejar bank, data dikontrol berapa mobil bagaimana saya ini. Saya sempat hampir stres, tapi saya bisa merenungkan firman Tuhan, dan saya dengar khotbah biasa di Anus, terus itu yang menguatkan saya. Iman saya boleh dikuatkan. Terus
lanjut itu saya ketemu kawan saya yang menolong saya. Waktu itu utang saya sudah saya pernah bilang 100 juta. Terus saya sudah bayar 2-3 tahun, di berapa tahun itu harusnya utang saya kalau mau dihitung itu tinggal 40 juta. Tapi saya masih ditagih 105 juta. Padahal utang saya yang saya ambil di bank itu hanya 100 juta. Kenapa bisa membengkak? Saya sudah bayar lama. Jadi memang itu rencana Tuhan lah. Itu sudah sudah Tuhan yang atur segala-galanya. Jadi saya utarakan dan teman saya itu bisa menolong saya. Waktu itu kami kasih ibu bilang ada uang di sini hanya sekian. Jadi bagaimana caranya kalau kau diminta kan sekian. Jadi saya kasih tahu teman saya punya uang hanya sekian. Dia bilang oke, mari saya ngurus. Sampai itu selesai saya bayar berapa 75 juta. Terus saya pakai bayar uang yang kau pakai tambah itu saya pakai apa? Nggak usah kau pusing. Nanti kita atur lagi di belakangan saya kasih masuk lagi saya punya ini rumah agunan ke bank saya. Teman saya bilang kamu minta berapa? Ambil 200 juta. Enggak, saya mau ambil secukupnya yang bisa saya gunakan karena saya sudah berpengalaman masalah yang begini. Jadi saya hanya minta 125 juta. Saya kembalikan dia punya uang, terus yang sisanya saya pakai. Sampai saat ini saya baru mulai merenungkan firman Tuhan itu ya dan amin. Karena proses demi proses, pengalaman demi pengalaman, cobaan demi cobaan, datang silih berganti. Sampai saat ini saya boleh merasakan bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada kemenangan. Dan saya berpikir kalau saya dengar khotbah di YouTube firman Tuhan di YouTube bahwa jangan kamu karena menerima harta yang banyak itu baru berkat. Yang kamu alami pencobaan itu juga berkat. Karena itu rencana Tuhan, semua itu rencana Tuhan. Karena firman Tuhan di YouTube bilang itu kalau anak-anak di ujung rotang itu ada emas. Jadi kalau Tuhan pukul kita berarti dia sayang kita karena dia anak kita. Tidak mungkin dia pukul anak orang. Pasti anaknya sendiri dia pukul. Jadi saya bisa merenungkan itu firman ya dan amin. Jadi saya boleh saat ini saya boleh bukan bilang bermegah dan saya boleh lega, bebas. Tapi saya harus menghadapi jangan yang enak-enak saja sampai saat ini. Jadi saya tidak bisa juga terlalu di zona nyaman terus, angin sepoi-sepoi saya rasakan. Saya harus kuatkan iman saya menghadapi apa yang akan Tuhan buat dalam hidup saya lagi. Dan saya boleh boleh persiapkan hidup saya menghadapi segala apa yang akan saya hadapi akan datang. Dan saya dengar juga di yang menguatkan saya itu iman saya lebih kuat itu bahwa kalau kita memberi katakanlah memberi pekerjaan Tuhan, itu Tuhan tidak untung sama sekali. Yang untung kamu yang untung. Ya. Kalau kamu tidak memberi, kamu tidak untung. Kamu memberi sama Tuhan untuk apa? Tuhan punya segala-galanya. Dan hartamu itu 100% Tuhan punya. Karena kamu memberi, karena Tuhan sudah memberkati kamu, jadi kamu memberi. Maksudnya kamu sudah lebih dulu diberkati. Bukan kamu yang memberi Tuhan baru kamu diberkati. Saya merenungkannya. Ya dan amin firman Tuhan. Jadi saya juga itu biasa tidak terlalu orang juga ya sok cuek. Saya juga sudah bisa tahan saya punya emosi biasa. Tapi saat saya mulai renungkan firman Tuhan, saya bisa kalau ada nada-nada tinggi itu saya sudah bisa saya mau marah Tuhan seperti ada firman Tuhan jangan salibkan hidupmu, salibkan dirimu, salibkan dagingmu, jangan kau ikut emosimu. Jadi saya diajar betul. Jadi saya nanti
umur saya sekian, 50-60an sekian baru saya bisa betul-betul mengerti firman Tuhan di dalam hidup saya selama ini. Inilah satu kesaksian saya, dan ini yang membawa saya hari lepas hari berkati Tuhan. Cucu boleh bertambah, sekarang sudah 8, umur 63 dan sehat, tidak kurang satu apa-apa. Inilah satu kebanggaan saya. Bukan berarti saya harus punya rumah berapa. Saya cari uang itu sudah tidak seperti bilang hanya rutinitas saja. Saya juga tidak hitung berapa saya harus dapat, hitung ini, tidak. Saya hanya berserah sama Tuhan, terserah Tuhan. Saya kerja, Tuhan kasih berkat. Jadi kalau saya tinggal saja, memang Tuhan tidak mau. Harus Tuhan bilang kamu harus kerja baru dapat uang. Jadi saya pegang itu saja. Saya sudah tidak mau pusing terlalu apa. Bukan tidak mau pusing, tidak berusaha, enggak. Saya hanya tidak bisa memikirkan lagi terlalu banyak. Apa yang saya kerja Tuhan beri. Saya kerja ini Tuhan beri, dan hari-hari ini saya boleh merasakan bahwa setiap hari penjualan saya boleh naik sedikit. Tidak juga terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak satu kali turun nanti sakit. Jadi saya pelan, biarlah Tuhan proses sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, inilah satu kesaksian saya yang menjadi kekuatan hidup saya, dan sampai saat ini saya boleh ada dan sehat, tidak kenapa. Satu keluarga kami semuanya, anak-anak semuanya sehat. Jadi inilah satu kebanggaan saya mengiring Tuhan.